Puji Tuhan, hari ini saya sungguh bersuka cita bahwa kita boleh kembali beribadah di tempat kita masing-masing. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, kita mau memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, kita mau berdoa untuk ibadah kita saat pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada saat hari ini Tuhan. Kami boleh kembali berkumpul di tempat kami masing-masing ya Bapa, untuk beribadah kepada Engkau, untuk memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tempat kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas jarak, waktu, ruang, dan tempat ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak, memuji, meninggikan Tuhan. Amin. Oleh darah anak domba. Yeay.
Terima kasih Yesus. Kami ada saat ini karena semua anugerah-Mu Tuhan. Kami mau berikan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mau pujikan pujian ini. Mengikut Yesus. Mengiring Yesus. Seumur hidupku Tuhan.
setiap hidupku meninggikan Yesus. Semuanya darimu, semuanya kembali bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan bagimu. Bahwa setiap apa yang kami miliki adalah milik-Mu. Bahwa setiap kami punya Tuhan, apa yang setiap kami punya Tuhan, kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, haleluya. Kembali
pagi yang sangat indah. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada tempat lain yang kami ketahui di seluruh dunia ini. Dari seluruh pengalaman kami melebihi hadirat Tuhan. Kami mencintai hadirat-Mu. Kami menginginkan Engkau. Kami mengasihi Engkau dengan seluruh diri kami Tuhan. Walaupun kami sangat terbatas, Tuhan ajari kami, tambahkan pengenalan kami akan Engkau. Sekarang Tuhan berbicara kepada kami, ubahkan kami, tahirkan kami, sembuhkan kami, koreksi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata, amin. Shalom saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saudara jangan lupa bahwa kita akan ibadah offline awal bulan Juli. Pas perjamuan kudus, jadi nanti ada bagian pengumuman, saudara tolong perhatikan dengan sungguh-sungguh. Juga ada hal penting yang saya ingin bagikan kepada saudara sekalian, yaitu mengenai pokok-pokok doa saudara. Jadi doa-doa yang di hari Rabu saudara bisa bergabung dan mengirim pokok doa saudara supaya kami dapat mengingat saudara dan mendoakan saudara. Nah ada beberapa pokok doa yang kami sudah terima. Doa Rabu akan tetap ada ya, sepanjang gereja ini ada, doa akan selalu ada. Saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa. Memang firman Tuhan itu luar biasa, dahsyat saudara. Saudara perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Sebetulnya ini adalah seluruh pasal 1 Yohanes, surat Yohanes pasal 5, seluruh pasal ini ayat 1 sampai ayat yang ke-21 ya, karena saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi saya mengutip satu-satu, saudara perhatikan ya. Saudara perhatikan firman Tuhan. Benar, yang bikin orang berhasil itu firman Tuhan. Juga bikin beruntung saudara. Saya sudah mengatakan kalau berhasil itu kerja dapat hasil. Kalau beruntung bahkan kagak ngapa-ngapain tuh saudara, namanya orang beruntung saudaraku. Itu dikejar-kejar berkat. Saudara siap? Amin? Mau? Ya. Saudara harus dapat kedua-duanya. Makanya perhatikan firman Tuhan. Nah saudara kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Katakan tidak berat. Sekali lagi tidak berat. Perintah Tuhan itu tidak berat. Berat apa enggak saudara? Yakin? Tidak berat ya. Saya kasih tahu kenapa tidak berat saudaraku ya. Nah kalau kita taat kepada Tuhan, sebetulnya siapa yang diuntungkan? Tuhan? Apakah Tuhan diuntungkan? Saudara, kalau saudara dan saya taat kepada Tuhan, sebetulnya yang diuntungkan adalah saudara dan saya. Tidak menambah apa-apa kepada Tuhan. Enggak usah GR ya saudara ya. Jangan saudara sombong dan mengira kalau saudara taat itu terus Tuhan kenapa-kenapa. Enggak saudaraku ya. Tidak menambah, tidak ada kontribusi apa-apa kepada Tuhan kalau saudara taat, saya taat. Enggak menambah apa-apa. Anda tidak taat, Allah tetap Allah. Say yes. Anda tidak taat Tuhan itu ya tetap Tuhan saudara. Jadi mengapa kita taat? Ketaatan kita itu saudara berdampak kepada kita sendiri. Kalau saudara ngerti kebenaran ini saudaraku, tidak ada pilihan selain kita menaati Tuhan ya. Nah saudara, pertama mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Di dalam pasal yang sama tadi yang kita baca di awal, bahwa kita itu
tanda bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita menaati Tuhan. Tidak ada amin. Jadi jangan asal nyanyi ya, jangan cuma nyanyi, jangan cuma. Kasih itu nggak cukup di bibir saja. Kasih itu jangan berhenti di doa saja. Kasih itu tidak hanya berhenti di nyanyian saudara. Orang gak peduli apa yang saudara ketahui. Sampai mereka tahu bahwa engkau peduli. Tidak ada amin lagi. Jadi kasih itu harus ada actionnya. Jadi kenapa kita menaati Tuhan adalah karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa perintah Tuhan tidak berat? Karena orang disebabkan kasih, mengasihi, mencintai itu tidak ada yang berat. Say yes, amen. Coba kalau saudara itu udah jatuh cinta, ya kan? Saudara malam-malam ditelepon minta dibeliin makanan, keluar enggak? Andre, keluar enggak? Keluar. Dia bilangin, walau lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, Monas akan kupanjat, emasnya aku ambil. Orang peduli dikejar polisi, ya kan? Tapi kalau misalkan mamanya bilang, Dre, bisa nggak nganter ke laundry? Ah, mama capek. Kenapa saudara ya? Cinta itu menyebabkan apa-apa jadi ringan. Jadi kalau saudara tidak menaati Tuhan, itu tidak cinta kepada Tuhan. Say yes. Udah kita bicara yang fakta-fakta aja lah. Gak usah ngarang, gak usah halu saudara ya. Yang fakta aja lah, gak usah terlalu banyak lamis. Tahu lamis ya? Lip service saudaraku ya. Bicara banyak, nyanyinya banyak. Tapi buktinya nol saudara. Talk only saudara, no action. Ngomongnya banyak, nyanyinya banyak. Tapi buktinya itu nol saudara. Orang kalau cinta Tuhan mesti patuh kepada Tuhan. Dan saya mau beritahu saudara ada sebuah ayat yang sangat indah ya. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 21 sampai 26. Tapi kita baca ayat ini saudara. 1, 2, 3 sama-sama. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Luar biasa saudara. Kalau kamu mengasihi Yesus, Bapa akan mengasihi engkau, dan Bapa dan Yesus akan datang dan tinggal bersama-sama dengan saudara. Saudara mungkin mengatakan, ya aku tahu Tuhan mengasihi semua orang. Setuju saudara, sangat setuju. Tapi saudara lihat Tuhan punya beberapa orang yang kalau pergi selalu bersama. Siapa saudara? Ada 3 orang itu, betul? Amin saudara. Yang bahkan dia mengklaim murid terkasih. Apakah Tuhan beda-beda? Enggak saudara. Tergantung respon setiap orang saudara. Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi beberapa orang itu sangat dekat. Beberapa orang itu memiliki keistimewaan dalam hal hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai-sampai Yohanes itu bukan cuma Yohanes yang klaim. Tetapi murid-murid lain percaya bahwa Yohanes adalah murid yang sangat dikasihi. Dan kalau sudah melihat Yohanes, semua orang lari. Siapa yang ada di pengadilan mendampingi Yesus? Yohanes. Pada waktu Yesus disalib, siapakah yang kepadanya Tuhan Yesus percayakan ibunya? Yohanes. Beberapa orang sangat menyentuh hati. Saya mengasihi semua saudara. Tapi beberapa orang saya pergi makan dengan mereka. Kalau saya pergi ke rumah beberapa orang, mereka menerima saya seolah-olah malaikat saudara. Sampai saya terkaget-kaget. Saya pergi kepada mereka dan dia sangat heran sampai berkaca-kaca. Sampai meneteskan air mata. Oh terima kasih Bu Sarah mau datang di rumah saya. Saya kaget sekali saudara. Dan orang-orang itu sangat menyentuh saya secara luar biasa.
Mereka melihat saya istimewa. Saya bisa pergi dengan orang-orang yang mungkin mereka bukan orang terkenal. Mereka tidak dikenali jemaat. Mereka bukan penyanyi, bukan musisian. Mereka bukan seorang pengkhotbah hebat. Mereka sederhana tapi mereka sangat istimewa bagi saya. Mereka menyentuh saya secara luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang kadang-kadang saudara ya, hal-hal yang sangat sepele saudara. Kalau saya posting sesuatu kemudian dia akan japri saya pribadi. Dia menanyakan tentang keadaan saya. Atau kalau dia lihat saya ibadah online, dia akan japri saya dan bilang, Mom lebih segar sekarang. Jadi hal-hal kecil yang sangat sederhana itu sangat menyentuh saudara. Dan orang-orang itu sangat sulit pergi dari hati saya. Saya mengingat mereka, saya mencintai mereka secara luar biasa saudara. Kenapa? Karena mereka juga menyentuh saya secara luar biasa. Dengan hal-hal yang sederhana. Saudara, ngomong-ngomong tentang Tuhan mau tinggal bersama dengan kita. Saudara, satu hari lama, banyak tahun yang lalu waktu mama saya masih hidup. Nah saudaraku, saya ingat waktu itu saya pulang ke rumah. Termos saya pecah. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan termosnya pecah. Sudah lama sekali ya, mama masih hidup ya. Dan saya mulai menyampaikan, ya lebay itu saudara ya, saya mulai ngomong tentang beberapa hal kepada Tuhan. Sedang saya berdoa melaporkan tentang termos yang pecah. Sudah tiba-tiba di dalam hati saya itu jauh di hati saya. Sepertinya Tuhan ingin mengatakan kepada saya begini saudara. Saudara tahu dalam doa itu saya berhenti lalu saya ketawa saudara. Saya ketawa sendiri. Kenapa? Karena seolah-olah Tuhan ingin mengatakan kepada saya. Walau rumahmu gak ada termos tapi aku suka tinggal di sini. Saudara ngerti enggak? Saya menerima ayat ini secara khusus. Bahwa kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau mematuhi perintahnya. Dan karena engkau mematuhi dia, maka Bapa mengasihi engkau. Bapa dan Yesus akan datang dan tinggal bersama dengan engkau. Apakah engkau tidak punya termos? Apakah rumahmu pengap? Apakah tidak ada pendingin? Apakah engkau kurang ini kurang itu? Rumahmu tidak indah, tidak megah, tapi Tuhan mau tinggal bersama dengan saudara. Say yes. Itu keren saudara. Nah kalau Yesus ada di rumah saudara, saya ini ingat nyanyian anak sekolah minggu waktu saya masih sekolah minggu ya, waktu guru sekolah minggu. Lagunya gimana ya? Kalau Yesus di rumahku sungguh rasalah senang, rasalah senang, rasalah senang. Kalau Yesus di rumahku sungguh rasalah senang, rasalah senang. So anak-anak menyanyikan lagu itu. Tapi saudara bayangkan mereka percaya bahwa Yesus bisa tinggal di rumah mereka. Kalau Yesus ada tinggal bersama dengan saudara, pikirkanlah mungkinkah saudara bisa kekurangan? Bisa enggak? Halo? Halo? Bisa enggak? Bisa saudara. Saudara tahu waktu Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya gak bisa bayar pajak, mancing dapat uang bayar pajak. Ketika ada kebutuhan 5.000 orang lebih, roti cuma 5, ikan cuma 2, diberkati, didoakan, sisa 12 bakul. Keren sekali saudaraku. Kalau Yesus ada di rumah saudara, itu luar biasa. Tapi kalau di rumah saudara adanya cakar-cakaran, jangan katakan kalau Yesus ada di rumah saudara. Sebab kalau Yesus di rumah saudara, mesti ada damai sejahtera. Say yes? Amin. Tapi kalau di rumah saudara ada kebun binatang, ada piring terbang, ada suara orang berteriak-teriak satu dengan yang lain. Jangan pernah mengatakan Yesus ada di rumah saudara. Yesus itu Raja Damai. Kalau dia ada di rumah saudara, ada damai sejahtera. Say yes? Amin.
Tapi kalau saudara ada pertengkaran, perselisihan, tidak putus-putusnya, tidak ada kerukunan, suami istri bertengkar terus menerus, istri-istri tidak tunduk, suami-suami tidak care kepada keluarganya. Jangan katakan Tuhan ada di rumah saudara. Saya pernah mengatakan kepada saudara ya, orang menikah itu tergantung masa lamanya. Ada seorang suami yang taruh nama istrinya di kontak HP-nya dia. Kalau baru menikah 1 tahun itu istrinya dikasih nama siapa? My lovely wife. Tapi kalau sudah 5 tahun judulnya dirubah, my wife. Kalau sudah 15 tahun diganti kantor pusat. 20 tahun ganti lagi. Mabes Polri. Lebih kejam. 25 tahun ganti lagi. Wrong number. 30 tahun sudah ganti lagi. Wong edan. Di atas 30 tahun. Mak lampir. Kalau di rumah saudara tidak ada ketentraman, jangan bilang Tuhan ada di rumah saudara. Itu malu-maluin saudara, malu-maluin tetangga saudara ya. Tidak ada Tuhan di rumah saudara. Itu adalah bukti kasih. Mengapa kita menaati Tuhan? Yang kedua saudara, menaati Tuhan menghasilkan doa yang efektif. Masih di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan 15. Kita baca sama-sama 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Amin. Ini hebat saudara. Ini keberanian percaya. Saudara, pernahkah saudara mengalami pengalaman? Saudara berdoa menggebu-gebu lalu saudara keluar dari ruang doa. Kemudian saudara khawatir lagi. Saudara mulai meragukan doa-doa saudara. Saudara tidak yakin dengan doa-doa saudara. Saudara tahu bahwa keyakinan di dalam doa itu seperti kalau saudara beli rumah, bayar uang mukanya, DP-nya. Kalau saudara beli rumah baru, sudah saudara kasih DP, itu sudah jadi rumah saudara, benar enggak? Ya, oke, amin, setuju? Sudah jadi rumah saudara. Saudara bisa ngomong, rumah saya ada di sana. Padahal baru bayar DP. Saudara begitu yakin itu rumah saya. Saudara tahu keyakinan di dalam doa itu sama seperti orang beli rumah udah bayar DP. Begitu saudara sudah yakin, saudara sudah dapat sesungguhnya. Say yes. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudara-saudara, ayat ini mengatakan kita punya keberanian percaya. Dalam satu ayat lain, Injil Markus pasal 11 ayat 24. Yang pesannya kurang lebih sama seperti ini. Markus 11 ayat 24 mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi DP-nya ada apa saudara? Percayalah bahwa kamu sudah menerima. Apakah saudara mengalaminya? Saya kira ini kesulitan banyak orang. Itulah sebabnya saudara tidak tahan berdoa. Karena saudara belum sampai pada doa di mana saudara memperoleh keyakinan terhadap doa-doa saudara. Say yes.
Dan itu membuat orang bosan berdoa. Tapi ketika saudara berdoa dan saudara menerima keyakinan, saudara sudah klik dan di dalam hati saudara sudah berkata, yes, aku sudah terima. Itu seperti sudah bayar DP. Sisanya saudara hanya Tuhan terima kasih engkau sudah menjawab doa saya. Nah, bagaimana dan mengapa, tepatnya adalah pertanyaannya, mengapa orang tidak yakin dengan doanya? Kenapa saudara ya? Kita lihat kalimat ini saudara ya. Jikalau kalimat kedua, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Katakan kehendaknya. Nah, banyak orang bertanya lagi kepada saya, terus kehendak Tuhan apa? Lah itu saudara. John Maxwell mengatakan begini. Ya, baca sama-sama 3. Baca dong 1, 2, 3. Kita seharusnya tidak berusaha untuk mengerti Tuhan sampai kita terlebih dahulu menaati Dia. Nah, kalau sudah bertanya kehendak Tuhan apa? Jangan berusaha untuk mengerti sampai saudara sudah terlebih dahulu menaati Tuhan. Karena Alkitab itu adalah kehendak Tuhan. Kalau saudara menaati Tuhan, sangat mudah untuk mengetahui kehendaknya. Dan ketika saudara berdoa, saudara mengetahui apakah doa saudara itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan. Saudara ngerti sendiri. Karena saudara sudah dewasa. Karena saudara sudah menaati Tuhan. Kalau saudara muter-muter kehendak Tuhan apa buat saya ya? Kehendak Tuhan apa buat saya ya? Lalu orang bertanya kepada saya, Bu, saya sempat meragukan Tuhan. Tepuk jidat kali ya saudara ya. Lo pikir lo itu siapa meragukan Tuhan? Grade-nya beda saudara, levelnya beda. Yang diciptakan dan pencipta. Tanpa saudara melihat Tuhan sama sekali, tidak ada alasan untuk meragukan Tuhan. Kita ini adalah manusia meragukan, makhluk meragukan, benar enggak? Manusia, saudara dan saya, itu bagaimanapun adalah makhluk meragukan, serba tidak pasti, omongannya enggak pasti, enggak bisa dipegang, enggak bisa dijaga, benar enggak? Janjinya banyak, tapi faktanya nggak ada. Banyak janji kepada Tuhan, oh Tuhan saya begini-begini. Nanti kalau saya begini, nanti kalau Tuhan berkati saya baca Alkitab setiap hari, buktinya juga enggak saudaraku. Manusia itu makhluk meragukan. Tidak ada alasan untuk saudara bisa meragukan Tuhan. Tuhan itu pencipta, Tuhan itu sempurna. Please. Kalau saudara masih meragukan, itu karena engkau belum belajar menaati Tuhan. Kalau engkau menaati Tuhan, saya jamin tidak mungkin engkau bisa meragukan Tuhan. Say yes. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jangan berusaha untuk mengerti Tuhan, kecuali engkau sudah menaati Tuhan. Jadi doa-doa kita ditentukan oleh ketaatan kita. Semakin kita menaati Tuhan, semakin sering kita melihat kemuliaan Tuhan. Say yes. Saya tak cerita ya. Saya itu beberapa hari berdoa untuk tetangga saya. Saya bilang Tuhan tolong berkati dia. Karena mereka kehilangan pekerjaan. Sebetulnya gak ada urusan kan dengan saya kan. Saya tanya sama Pak Daniel, sore-sore, Pi, kita ada beras enggak? Dia bilang kenapa? Mesake tonggone. Karena kadang-kadang di Pedan, di desa-desa pas orang panen biasanya kami dikasih beras. Nah kadang-kadang beras itu ada di mobil kan, jadi saya cek apakah ada beras di mobil, ternyata enggak ada. Saya baru selesai bicara dengan Pak Daniel ketika saya menerima pesan dan saya cerita
tentang tetangga saya dan ada yang mau bantu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bahkan benih disiapkan oleh Tuhan. Saya gembira saudara. Bahkan ketika saudara tidak tahu bagaimana menabur, mintalah benih dari Tuhan. Kok anak-anak meminta kepada saya, kok anak-anak saya meminta kepada saya, mereka biasa mengatakan, tapi mama punya duit enggak? Saya jawab, selama Tuhan ada, selama itu pula mama punya duit. Selama Tuhan ada, selama itu mama pasti punya duit. Begitu loh saudara. Lah tinggal ngomong saudara. Jika engkau mengasihi Tuhan, kau melakukan firman-Nya, kau menaati firman-Nya, dan ketika engkau menaati Dia, kau mengenal kehendak-Nya, dan ketika engkau berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, kau menerima keyakinan sebagai uang muka. Saudara menerima seluruhnya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya kehabisan kata-kata untuk menceritakan kepada saudara bahwa kita perlu taat kepada Tuhan. Taat saja. 3. Mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Ya. Baca sama-sama, supaya kita tidak dijamah oleh si jahat. Kita lihat ayatnya. Ya, baca sama-sama 3. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Sampai di situ setuju enggak? Setuju enggak saudara? Say yes? Jujur loh saudara, kita itu kan tidak berbuat dosa kan? Apakah saudara sedang berbuat dosa? Saya kira kita waras kan? Kita lahir dari Tuhan, kita sudah bertobat, menerima Yesus. Kenapa? Karena benih ilahi ada di dalam kita, amin. Karena lagu yang tadi dinyanyikan oleh Diana dan kawan-kawan, ku yakin anugerahmu sanggup jadikan aku hamba yang berkenan, oke? Anugerah itu menguduskan. Say yes. Anugerah itu membuat saudara hidup bebas dari dosa. Semua yang lahir itu tidak berbuat dosa. Kalau saudara sedang berbuat dosa, itu kan pilihanmu sendiri. Karena engkau ingin berbuat dosa. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia, huruf besar, menunjuk kepada Yesus. Yang lahir dari Allah melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Perhatikan saudara, saya dapat ayat ini ketika sedang berdoa untuk memulai ibadah di bulan Juli. Saya berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, siapakah yang akan menjamin ibadah di bulan Juli tidak ada orang terinfeksi? Saya tidak bisa menjamin. Saya tidak menjamin diri saya, apalagi menjamin orang lain. Jadi saya sedang berdoa, lalu saya membaca Alkitab saya. Itu saya membaca secara biasa saja. Tapi waktu saya sampai di ayat-ayat ini, saya berhenti dan saya mulai memeluk Alkitab saya dan menangisi ayat-ayat ini. Bahwa Tuhan berbicara secara khusus bahwa kalau kita memilih untuk tidak hidup di dalam dosa, maka otoritas Allah akan melindungi kita bahkan dari COVID-19. Tidak ada amin. Saya tanya saudara-saudara berdoa terus supaya dilindungi, tapi kenapa khawatir terus? Begitu selesai berdoa keluar dari ruang doa tetap juga khawatir. Hayo, benar enggak? Saudara harus berdoa sampai saudara dapatkan keyakinan bahwa Tuhan akan melindungi saudara dan saya dari si jahat. Say yes, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau berdoa tanpa menemukan keyakinan, rugi waktu, rugi tenaga saudara.
Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak bisa menjamahnya. Bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara tahu mengapa iblis disebut sebagai penguasa dunia ini? Biar saya beritahu saudara, supaya saudara nggak kecele. Saudara mengira bahwa semua fine-fine. Asal saudara menerima Yesus, oke, enggak, belum saudara. Saudara tahu kenapa iblis disebut penguasa, si jahat, penguasa. Kenapa? Dari mana dia bisa menguasai? Dari mana dia memperoleh otoritas? Melalui dosa. Selama dunia ini masih tetap berdosa, selama itu iblis tetap mengendalikan. Tetapi saudara dan saya itu dikeluarkan dari dunia yang berdosa, dilahirkan supaya kamu dan aku jangan lagi hidup di dalam dosa. Sebab ketika kita hidup di dalam dosa, dengan sengaja kita menjadikan diri kita di bawah pengaruh, otoritas, kuasa iblis. Sehingga dia bisa menjamah engkau kapanpun dia mau. Betul saudara. Dalam Mazmur pasal 107 ayat 17. Mazmur 107 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Terus-terus berdosa. Teruskan saja dosamu. Satu hari pasti sakit. Karena dosa memberi akses bagi roh-roh jahat. Tapi kalau saudara hidup bersih dan takut patuh taat kepada Tuhan, roh-roh jahat tidak bisa menjamah saudara. Kata firman Tuhan, bukan kata saya. Saudaraku, sebab itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 17, janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Menurut saya nggak ada orang bodoh di dunia. Orang nggak bisa matematika itu bukan orang bodoh, saudara. Nggak bisa bahasa Inggris bukan orang bodoh. Kenapa? Itu cuman males, nggak mau belajar. Karena semua keterampilan di dunia ini bisa dipelajari, setuju? Oke? Amin? Amin? Sekarang selama lockdown ini banyak orang jadi tukang masak, pintar masak. Bener enggak? Yang dulu nggak ngerti berambang bawang, sekarang sudah bikin masakannya. Karena semua keterampilan bisa dipelajari, saudara. Cuman satu saja, saudara, alasan yang menyebabkan orang bodoh adalah ketika orang itu tidak mengenal kehendak Tuhan. Alkitab mengatakan, kamu bodoh, bukan saya, tapi Alkitab yang mengatakan kalau kamu tidak mengenal kehendak Tuhan, kamu benar-benar adalah orang yang bodoh. Sudah, titik, bodoh. Karena tidak kenal kehendak Tuhan, dia juga tidak bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Lah kenapa enggak kenal? Karena enggak patuh. Sudah gitu aja. Jadi patuhlah. Sudah, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Cerita ini adalah benar-benar kisah nyata yang diambil latar belakang perang Vietnam. Tentang seorang relawan dokter dari Amerika Serikat yang terjun ke medan perang untuk menjadi tenaga sukarela yang merawat tentara-tentara yang terluka. Dan dia menceritakan kisah itu ketika suatu hari terjadi gencatan senjata di mana pihak dari tentara yang menjaga perbatasan, menjaga perdamaian itu ada di tengah-tengah. Kemudian di sisi sini adalah orang yang tentara yang berkonflik dengan sisi yang di sini, saudara. Lalu penjaga perdamaian itu ada di tengah-tengah. Di antara jarak antara satu pihak dan pihak yang lain ini ada hutan, saudara. Hutan yang disebut sebagai daerah tak bertuan. Daerah itu dikelilingi oleh pagar kawat berduri.
Nah, selama masa itu keadaannya sangat membosankan. Tidak ada aktivitas. Para tentara itu mereka melakukan apa saja. Mereka mengambil gitar dan menyanyi, ya, melakukan aktivitas yang lama-lama bosan. Nah, suatu hari seorang tentara di dalam hutan yang dianggap sebagai area tak bertuan itu ada pohon mangga yang buahnya sudah matang, saudara. Kemudian dia pengen menyeberang ke sana, ya. Nampaknya semuanya baik-baik saja. Karena mangga itu seluruh buahnya matang. Kepengen saudara ya, akhirnya dia menyeberang. Dia menarik pagar kawat itu lalu dia masuk dari pagar kawat itu. Kira-kira 100 meter dari tempat perkemahan dan masuk di pagar itu. Dia baru jalan beberapa langkah belum sampai di pohon mangga itu. Ada ranjau meledak, saudara ya. Dan meledak ranjau itu tubuh orang itu, tentara itu terbang ke udara dalam bentuk serpihan-serpihan jatuh, saudara. Kenapa? Karena dia menyeberang pagar kawat tanah tak bertuan, pagar kawat berduri. Firman Tuhan ini adalah pagar kawat berduri. Sering-seringlah menyeberang, saudara akan tahu akibatnya. Jadi bertobatlah sekarang, saudara. Kalau tidak bertobat, mustahil saudara memiliki keyakinan di dalam doa saudara. Doa akan menjadi sangat membosankan bagi saudara. Jadi mengapa kita taat? Yang pertama, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, karena taat menyebabkan doa-doa kita menjadi efektif. Yang ketiga, ketika kita taat, kita berada di dalam otoritas perlindungan ilahi. Sehingga si jahat tidak bisa menjamah saudara. Tunduk kepala saudara. Haleluya Tuhan. Syukur Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Saudaraku, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Kalau saudara mengasihi Tuhan, tidak ada yang berat. Kalau segala sesuatu dilakukan dengan cinta, tidak ada yang berat. Kalau saudara mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saudara secara istimewa. Dia akan pergi ke rumah saudara dan tinggal dengan saudara bersama-sama di rumah saudara. Kalau Tuhan di rumah saudara, sungguh rasanya happy saudaraku. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, ya. Apa gunanya makanan daging seruma jikalau disertai dengan perbantahan? Kalau Tuhan tinggal di rumah saudara, semua kebutuhan saudara berada di dalam tanggung jawab Tuhan. Gak usah mengemis saudaraku. Tuhan itu dahsyat saudara. Seorang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama sih 1000 tahun itu? Tuhan menjawab, semenit. Lalu dia tanya lagi, Tuhan, seberapa banyak sih uang 1 miliar itu? Tuhan bilang 1 rupiah. Ya, dia bilang, Tuhan berikanlah aku 1 rupiah saja. Tuhan jawab, tunggu semenit. Kita gak bisa ngerjain Tuhan. Apa kebutuhanmu 1 miliar, 1 rupiah? Sama saja bagi Tuhan. Dia adalah provider. Dia memenuhi kebutuhan saudara. Apakah kebutuhan itu 1 rupiah atau 1 miliar rupiah? Sama saja. Asal dia tinggal di rumah saudara. Tuhan Yesus cinta saudara dan saya. Semuanya. Semuanya. Tapi beberapa orang menarik perhatiannya secara istimewa. Do you understand what I mean? Beberapa orang sangat istimewa. Contohnya adalah orang yang nulis surat ini. Dia istimewa. Saudara gak cemburu?
Saya sangat cemburu dengan dia. Saya cemburu dengan pria ini. Saudara tahu, dia istimewa. Dia menerima pewahyuan tentang akhir zaman. Bukan dia yang GR mengatakan dia istimewa. Saudara kan juga punya banyak orang kan, punya banyak teman. Tapi saudara pasti, saya yakin saudara pasti punya beberapa orang aja yang saudara kerap keluar dengan mereka. Saudara bisa curhat dengan mereka. Mereka mungkin bukan pejabat, mereka mungkin bukan orang kaya. Tapi mereka adalah orang yang dekat dengan hati saudara. Yang ngerti saudara. Yang care kepada saudara. Seperti saya cerita itu. Dia bisa tiba-tiba dia bilang, Bu, baik-baik ya. Cuma untuk hal yang mungkin saya sendiri gak ngira. Saya pergi ke rumahnya, dia sampai berbinar-binar. Berbinar-binar, aduh Bu, Ibu mau ke rumah saya pikir saya siapa? Bukan orang terkenal, bukan orang kaya. Bukan pejabat. Tapi mereka menyentuh saya secara mendalam. Saya gak bisa lupa dia. Saya suka pergi ke rumahnya dan melihat matanya berbinar-binar. Seperti malaikat datang di rumahnya. Tuhan cinta semua orang. Tergantung saudara. Saudara cinta Tuhan enggak? Beberapa orang sangat spesial. Sangat dekat. Mereka bisa berbicara kepada Tuhan dan Tuhan bisa menjawab mereka. Mereka bisa mengatakan apa saja. Dan mereka melihat doa-doa mereka itu luar biasa. Saya ingin membangkitkan cemburu saudara di hati saudara buat Rasul Yohanes. Supaya saudara mau belajar patuh sama Tuhan. Perintahnya enggak berat kalau saudara patuh. Boleh kita nyanyi lagu yang tadi, Ku Yakin Anugerahmu. Anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, terus makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sudah sebuah tantangan saja untuk saudara. Mau Tuhan datang dan tinggal di rumah saudara? Saudara, lupakan tentang hak-hak saudara. Kalau engkau suami istri, belajarlah mengalah. Kalau dua-duanya tidak mengalah, itu rumah seperti apa saudara? Anak dan orang tua. Firman Tuhan mengatakan, kejarlah perdamaian, berusahalah mendapatkannya. Patuhilah firman Tuhan. Berapa banyak yang pengen
jadi orang spesialnya Tuhan. Saudara tahu ayat itu tidak berkata kepada semua orang loh. Dia bilang, saudara perhatikan, siapa yang mengasihi aku, ia menuruti perintahku. Dan Bapa akan mengasihi dia. Aku, gak cuman Yesus. Yesus bilang, aku dan Bapa, kami berdua akan datang di rumahnya. Keren saudara. Dan Bapa mau tinggal di rumah saudara. Oh please, si jahat gak bisa jamah saudara. Bapa di rumah saudara. Walau rumah saudara jelek, mungkin kontrakan. Gak ada pendingin. Tidak ada barang-barang yang berharga di rumah saudara. Tapi Tuhan mau tinggal di rumah saudara. Mau saudara? Jadi sangat istimewa buat Tuhan. Bangkit berdiri saudara, saya berdoa. Saya juga mau Tuhan datang dan tinggal di rumah saudara. Saya berharap dulu waktu termos pecah itu dan Tuhan benar-benar tetap tinggal dengan saya. Saya merasa seperti Tuhan mengatakan, gak ada termos gak apa-apa. Aku suka tinggal di rumahmu. Wow, senang saudara. Tuhan suka tinggal di rumah saya. Tuhan suka tinggal di rumah saudara. Buatlah rumah saudara menjadi tempat yang menyenangkan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara, pastikan saudara orang spesialnya Tuhan. Patuh ya, patuh, cinta Tuhan. Patuh Tuhan, saudara pasti kenal kehendaknya. Saudara, saya baru ngomong, saya tutup telepon, jawabannya udah datang. Sudah datang, selekas itu. Bukan untuk saya. Tuhan itu keren sekali. I love him so much. Tidak bisa mengatakan dengan kata-kata. Mari kita berdoa, ya Bapa, ini janjimu Tuhan. Perintahmu gak berat. Karena kalau kami cinta Engkau, semuanya ringan. Tuhan, kami ingin menjadi seperti Rasul Yohanes. Begitu spesial, kemanapun Tuhan pergi diajak. Dia melihat Tuhan dimuliakan. Di dalam kitab Wahyu dia melihat Yesus dalam performance yang asli. Penuh kemuliaan. Dalam keadaan itu Yesus menyentuhnya. Oh indah. Kami ingin supaya Engkau suka datang dan tinggal di rumah kami. Kebutuhan kami akan menjadi tanggung jawab-Mu. Oh damai yang melampaui akal. Dan Engkau menjaga kami sehingga si jahat tidak bisa menyentuh kami. Tidak ada yang bisa menjamin kami. Pemerintah tidak bisa menjamin. Kami bahkan gak bisa menjamin diri kami sendiri. Tapi kami tahu kalau kami menaati Engkau, Engkau akan melindungi kami dari si jahat. Sehingga dia tidak bisa menjamah kami. Bapa, kami berdoa pagi ini untuk Ibu Tri Mariati
Penjualan tanahnya di Kaliurang terjual dengan harga yang baik. Dalam nama Yesus, kami doakan Sotobu Siswo Gondang supaya laris kembali. Tuhan kirim pelanggan, kirim pembeli. Tuhan berkati untuk ibadah kami yang akan dimulai bulan Juli. Tuhan berkati supaya kami semua sehat. Tidak seorang pun yang terinfeksi COVID-19. Tuhan sembuhkan semua pasien positif COVID-19 di seluruh Indonesia. Bahkan di seluruh dunia. Sembuhkan. Biar semua orang percaya, bertobat sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Bapak berkati setiap pekerjaan dan usaha dari jemaat Tuhan. Untuk minggu yang akan kami masuki ya Tuhan. Kau berjalan di depan kami, ratakan semua jalan kami. Hancurkan pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi. Berikan kepada kami harta benda yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya kami menjadi alat penyelamat bagimu ya Tuhan. Akhirnya jemaat Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.